warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Zoom kelas hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oh iya, jangan lupa untuk presensi di classroom ya. Kalau kalian tidak presensi di classroom, ibu anggap tidak hadir dan nanti di nilai akhir kalian akan berkurang loh anak-anak. Jadi ayo segera presensi dulu ya di classroom. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan membahas materi tentang macam-macam sistem ekonomi. Ada yang tahu berapa macam sistem ekonomi? Iya Bayu, ada berapa macam Bayu? 3? Kurang tepat ya Bayu, 3. Ayo siapa lagi yang mau nebak ada berapa macam sistem ekonomi? Iya Rizky. Rizky bilang 10. Waduh, banyak sekali ya Rizky. Baiklah anak-anak, yang betul adalah ada 4 macam sistem ekonomi, yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, yang keempat sistem ekonomi campuran. Baiklah, ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional ini adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Ilustrasi yang ditampilkan ibu ambil dari ruang guru, yaitu sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan, sumber daya, dan lingkungan terjaga. Hubungan masyarakat masih kuat dan memiliki kekurangan, yaitu pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam dan peradaban sulit maju dan berkembang. Yang kedua, yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi di negaranya. Sistem ini biasanya juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin anak-anak. Gak ada tuh pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Ya anak-anak, sistem ekonomi komando memiliki kelebihan yang pertama, ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri stabil dan memiliki kekurangan. Yang pertama, masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi. Yang kedua, terhambatnya inovasi dari masyarakat. Yang ketiga, rentan apabila ada konflik politik. Negara-negara dengan sistem ekonomi komando yaitu seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip paling jelas dari sistem ekonomi ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Sistem ekonomi liberal juga memiliki kelebihan. Yang pertama, masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi. Yang kedua, produktivitas tinggi. Yang ketiga, masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Sistem ekonomi liberal juga memiliki kekurangan. Yang pertama, memicu terjadinya monopoli pasar. Yang kedua, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam. Yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Contoh negara dengan sistem ekonomi liberal yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini yaitu gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian, bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, mencegah adanya monopoli pasar. Yang kedua, kestabilan ekonomi lebih terjamin. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi campuran memiliki kekurangan juga nih anak-anak.
Yang pertama, keuntungan pihak swasta tidak maksimal. Yang kedua, tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Contohnya seperti negara India, Filipina, dan Malaysia yang menganut sistem ekonomi campuran. Nah, itu dia macam-macam sistem ekonomi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Walaupun secara umum hanya dibagi menjadi 4 macam, tapi tiap negara biasanya juga memiliki kebijakan masing-masing yang membuat adanya sedikit perbedaan nih anak-anak. Jadi nggak jarang tuh kalau ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama, tapi kebijakannya tuh berbeda-beda. Misalnya kayak sistem ekonomi di Indonesia yang termasuk ke sistem ekonomi campuran, tetapi punya ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Oke, baiklah anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Iya, Bayu. Silakan bertanya. Bayu bertanya, katanya contoh negara yang punya sistem ekonomi tradisional itu apa aja sih, Bu? Baiklah Bayu, Ibu jawab ya. Contoh negara yang punya sistem ekonomi tradisional yaitu seperti Indonesia. Walaupun nggak semua tempat di Indonesia itu menganut sistem ekonomi tradisional, tapi ada beberapa tempat seperti di Papua yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Lalu ada juga di negara Afrika, khususnya di Afrika Tengah, lalu negara Ethiopia dan negara Malawi. Apakah sudah jelas, Bayu? Iya, alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Apakah ada pertanyaan lain? Belum ada? Oke, baiklah anak-anak, kalau ada pertanyaan lagi, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group atau boleh banget WhatsApp langsung ke Ibu. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas di classroom. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Baiklah, Ibu cukupkan untuk hari ini. Semangat terus belajarnya, karena menjadi anak cerdas adalah suatu kebanggaan untuk diri kalian sendiri dan sekitarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.